Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel, di mana materi ini merupakan KD ketiga pada materi kelas 10 semester 1. Sebetulnya sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah pengembangan dari materi sistem persamaan linear 2 variabel yang sudah kalian dapatkan dulu saat kelas 8 SMP. Oke, sebelum kita membahas contoh soalnya, kita akan membahas sedikit mengenai materinya. Nah, ini adalah bentuk umum dari sebuah sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini kita menggunakan 3 jenis variabel, X, Y, dan juga Z. Kalau dulu di SMP kan yang biasanya digunakan hanya 2, X sama Y saja. Sekarang di sini kita punya 3 variabel. Nah, sebelum kita menyelesaikan atau menentukan solusinya, kita lihat dulu bentuk umumnya ya. Di sini SPLTV itu terdiri dari suku-suku bervariabel, di mana suku-sukunya itu kita letakkan seluruhnya di ruas kiri, sedangkan konstantanya terletak di ruas kanan ya. Jadi semua yang memuat X, Y, dan Z-nya ada di kiri. Nah, bagaimana nanti kalau kalian ketemu di soal bentuknya belum seperti ini? Ya harus kalian sesuaikan dulu. Jadi harus kalian letakkan suku-suku variabel ini pindahkan ke ruas kiri. Kalau masih di kanan dia pindah ke ruas kiri, dengan catatan setiap dia pindah ruas tandanya nanti berubah, plus jadi min, min jadi plus. Begitupun untuk konstanta. Kalau konstantanya masih di kiri, silahkan kalian pindahkan ke ruas kanan agar bentuknya sesuai dengan bentuk umum ini. Nah, kalau bentuknya sudah sesuai, penyelesaiannya bagaimana agar kita bisa menentukan nilai dari X, Y, dan Z-nya? Nah, sebetulnya ini tidak jauh berbeda dengan dulu saat kalian belajar di SMP. Dulu kalian menggunakan metode eliminasi, substitusi, atau campuran keduanya. Sama, di sini kalian juga menggunakan metode seperti itu. Nah, kalau dulu kalian punya X dan Y saja, kalian bisa langsung mengeliminasi sehingga nanti tinggal satu variabel dan ketemu nilai dari variabel tersebut. Nah, kalau di sini masih ada 3 variabel, maka di sini harus kita hilangkan dulu variabelnya. Dihilangkan yang mana? Salah satu dari ketiganya. Boleh X-nya, boleh Y-nya, ataupun Z-nya ya. Oke, nih. Di sini adalah metode yang paling sering kita gunakan, campuran antara eliminasi dan juga substitusi. Jadi dari 3 variabel yang ada, kita eliminasikan dulu sebuah variabel dari 2 persamaan. Boleh yang mana saja, X, Y, Z terserah kalian, dengan catatan yang mudah yang kita hilangkan terlebih dahulu. Setelah nanti hilang satu variabelnya, jadi dari 3 itu tinggal bersisa 2, maka bentuknya sudah berubah jadi SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel, yang kemudian nanti kalian lanjutkan dengan cara yang sama seperti cara menyelesaikan SPLDV. Kita hilangkan lagi variabel keduanya sehingga tinggal satu variabel, kemudian kita temukan variabel yang terakhir, boleh dilanjutkan dengan substitusi atau kembali lagi dengan eliminasi, nanti akan ketemu nilai variabel-variabel tersebut. Oke, langsung saja kita bahas contoh soalnya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari soal sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini kita memiliki 3 persamaan, di mana 3 persamaan ini memuat 3 variabel, X, Y, dan juga Z-nya. Di sini kalau X, Y, dan Z-nya itu adalah solusi dari SPLTV, kita diminta untuk menentukan nilai dari 2X min Y tambah Z. Artinya, kita harus mencari nilai dari masing-masing variabel itu terlebih dahulu, ya. Nah, kita selesaikan bersama. Perhatikan ya. Di sini dari bentuk SPLTV yang disediakan di soal, kita pastikan dulu apakah bentuknya sudah sesuai dengan bentuk umumnya atau belum, ya. Kita lihat persamaan pertama, X, Y, Z, variabelnya seluruhnya sudah di ruas kiri dan konstantanya sudah di ruas kanan. Artinya ini persamaannya sudah sesuai, ya. Di sini kita tarik. Ini persamaannya sudah selesai, sudah sesuai, X min Y
plus Z sama dengan negatif 4, sesuai. Nah, sekarang perhatikan persamaan kedua. X dan Y-nya sudah di kiri, tapi Z-nya masih di ruas kanan. Maka kita ubah dulu, kita buat biar dia sesuai dengan bentuk umumnya. Z yang ada di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, ya. Sehingga bentuk kedua ini berubah menjadi 2X plus Y, 2Z minus 2Z, kalau pindah ke kiri jadi plus 2Z sama dengan negatif 5. Ini persamaan kita yang kedua. Ya, ingat sesuaikan urutan X, Y, Z-nya. Kalau persamaan pertama X di depan, Y di tengah, Z di belakang, maka yang kedua pun harus disesuaikan. Begitupun dengan persamaan ketiga. Ternyata Y masih di kanan sehingga kita pindah ke kiri dan persamaannya berubah menjadi 3X min Y min Z sama dengan negatif 6. Nah, inilah sistem persamaan linear 3 variabel kita. Kita sebut ini sebagai persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan ini persamaan yang ketiga. Sudah sesuai dengan bentuk umumnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari masing-masing variabelnya. Bagaimana cara mencarinya? Tadi kita lakukan eliminasi, kita hilangkan salah satu variabelnya, X-nya, Y atau Z-nya. Nah, sekarang mana yang bisa kita hilangkan? Kita lihat dari koefisien-koefisien suku sejenis. X ini koefisiennya 1, 2, 3. Kalau Y koefisiennya negatif 1, 1, negatif 1. Z-nya koefisiennya adalah 1, 2, min 1. Nah, yang paling mudah untuk kita hilangkan atau kita eliminasi adalah suku-suku yang memiliki koefisien yang sama. Hanya beda plus minus, nggak masalah. Artinya dari persamaan ini, 3 persamaan ini yang mudah untuk kita hilangkan adalah Y-nya. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalian boleh menghilangkan X ataupun Z-nya, ya. Di sini kita akan menghilangkan Y dengan cara mengeliminasi persamaan 1 dan 2, ya. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Eliminasi 1 dan 2. Persamaan pertama kita adalah X. Oke. X min Y plus Z sama dengan negatif 4. Persamaan kedua kita adalah 2X plus Y plus 2Z sama dengan negatif 5. Karena kita akan menghilangkan Y-nya, koefisien Y yang atas min 1, koefisien Y yang bawah plus 1. Ini kita hilangkan dulu biar lebih rapi. Oke, di sini kita akan menghilangkan Y-nya, ya. Dengan cara diapakan? Karena koefisien yang atas min, yang bawah plus, kalau berbeda tanda, maka ini kita hilangkan dengan cara menjumlahkan. Kalau sama tanda, kita hilangkan dengan cara mengurangkan. Oke, sekarang kita jumlahkan X-nya. X ditambah 2X, jadinya dia adalah 3X. Min Y tambah Y-nya habis, Z tambah 2Z ini jadinya 3Z, negatif 4 ditambah negatif 5 ini jadinya negatif 9. Ini adalah persamaan kita, misal kita sebut persamaan yang keempat. Boleh tidak disederhanakan? Boleh. Kalau di sini koefisien dan konstantanya kan kelipatan 3, kalian boleh membagi dengan 3. Ya, begini saja boleh? Boleh, ya. Nah, selanjutnya kita harus punya persamaan kedua, di mana variabelnya juga tinggal X, Z, Y-nya kita hilangkan. Maka kita lanjutkan tahap ini dengan cara mengeliminasi. Kalau tadi sudah kita pilih 1 dan 2 untuk menghilangkan Y-nya, sekarang kita pilih 1 dan 3, ya. Kita pilih kombinasi lain yaitu 1 dan juga 3. Misal mau milih 2 dan 3 boleh tidak? Boleh, ya. Silahkan. Nah, sekarang kita akan melakukan eliminasi untuk persamaan pertama dan juga persamaan yang ketiga. Persamaan pertama kita X, ya, X
dikurangi Y ditambah Z sama dengan negatif 4. Persamaan kita yang ketiga, 3X ditambah Y dikurangi Z sama dengan negatif 6. Yang akan kita hilangkan Y-nya tadi fokusnya ya. Maka karena Y-nya berbeda tanda, yang atas min, yang bawah plus, lagi-lagi kita tambah. X tambah 3X itu 4X, Y-nya habis, Z ditambah min Z, berapa ditambah? Habis juga, ternyata min 4 tambah min 6 adalah min 10 ya. Oke, nah dari sini sebentar. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita cek dulu di persamaan ketiga. Di sini tadi ada ralat ya. Yang persamaan ketiga tadi Y-nya di ruas kanan positif, sehingga kalau kita pindah ke kiri dia bertanda negatif ya. Jadi di sini Y-nya negatif. Nah, ini kita ubah dulu. Ini jadi min Y. Ya, ini min Y. Min Z. Jadi ini 3X min Y min Z. Persamaan ketiganya. Nah, oke, perhatikan. Di sini yang akan kita hilangkan tadi adalah Y-nya. Karena di sini Y-nya bertanda sama, maka kita kurangkan. X dikurangi 3X, ini adalah negatif 2X, minus 2X. Min Y kurangi min Y habis, Z dikurangi negatif Z. Z min Z, berarti kan sebetulnya dia ditambah. Jadi hasilnya adalah 2Z sama dengan negatif 4 dikurangi negatif 6. Berarti kan senilai dengan negatif 4 ditambah 6, positif 2. Ini adalah persamaan kita yang ke-5. Nah, jadilah sekarang kita punya sistem persamaan linear dua variabel. Dari persamaan yang keempat, 3X plus 3Z sama dengan negatif 9, dan negatif 2X plus 2Z sama dengan 2. Kita punya sistem persamaan linear dua variabel. Nah, penyelesaiannya sekarang sama persis dengan dulu waktu kalian SMP. Kita lanjutkan dengan eliminasi ya. Ini boleh kalian sederhanakan dulu, kalau bisa juga bisa disederhanakan. Kalaupun tidak bisa, maka kita mengeliminasi dengan mengalihkan sebuah bilangan, mengalihkan dengan bilangan biar koefisiennya sama. Misal akan kita hilangkan X-nya. Berarti yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 3. Persamaan yang atas ini seluruh sukunya kita kalikan dengan 2, jadinya 6X plus 6Z sama dengan negatif 18. Yang bawah semuanya dikalikan dengan 3, jadinya min 6X plus 6Z sama dengan 6. Yang akan kita hilangkan tadi adalah X-nya, maka kita jumlahkan karena bertanda berbeda. Ini habis, jadi ini tinggal 12Z. Negatif 18 tambah 6 itu negatif 12, sehingga Z adalah negatif 12 dibagi 12, atau Z sama dengan negatif 1. Ya, kita temukan nilai dari Z-nya adalah negatif 1. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah
eliminasi, kita substitusikan Z ke persamaan yang keempat misalnya ya. Jadi kita substitusikan nilai Z negatif 1 ke persamaan yang keempat. 3X ditambah 3Z sama dengan negatif 9. Sehingga kalau 3X ditambah dengan 3 kali min 1 sama dengan min 9. 3X ini kan jadinya min 3 sama dengan min 9. 3X sama dengan min 9 tambah 3. Min 3 kalau benda ruas jadi plus 3. 3X sama dengan negatif 6. Maka kita dapatkan nilai X-nya adalah min 6 dibagi 3. Atau X-nya adalah negatif 2. Ya. Ini adalah nilai X-nya. X ketemu, Z ketemu, sekarang kita cari nilai dari variabel yang ketiga, yaitu Y-nya, dengan cara substitusi ke persamaan awal. Persamaan awal itu boleh persamaan pertama, kedua, yang ketiga, terserah ya. Misal kita pilih substitusi ke persamaan yang pertama, oke? Kita substitusikan ke persamaan pertama ya. Jadi kita substitusikan nilai X yang sudah kita peroleh adalah negatif 2 dan Z-nya adalah negatif 1 ke persamaan 1 yaitu X min Y plus Z sama dengan min 4 ya. Jadinya min 2 dikurangi Y. Oke, kita pindah dulu. Ya, min 2 dikurangi Y ditambah min 1 sama dengan min 4. Konstanta yang di ruas kiri kalau kita gabungkan, min 2 tambah min 1 itu kan min 3. Min Y sama dengan min 4, sehingga min Y sama dengan min 4 tambah 3, berarti min Y itu senilai dengan negatif 1, Y sama dengan positif 1. Ya. Jadi, solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel tadi, X, Y, Z-nya berturut-turut adalah min 2, 1, dan juga min 1. Ketemu nilai X, Y, Z-nya. Nah, di sini tadi yang ditanyakan bukan solusinya, bukan X, Y, Z-nya, tapi nilai dari 2X kurang Y ditambah Z. Maka kalau di sini kita selesaikan, nilai dari 2X dikurangi Y ditambah Z itu senilai dengan 2 kali min 2 dikurangi 1 ditambah min 1. 2 kali min 2 itu negatif 4 dikurangi 1 ditambah min 1 kan sama dengan kurangi min 1, maka hasil akhirnya adalah negatif 6. Nah, ini tadi adalah salah satu contoh soal dari penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel ya. Kita review sedikit tadi. Sebelum kita selesaikan, pastikan dulu dia sesuai dengan bentuk umumnya, di mana suku-suku bervariabel semuanya terletak di ruas kiri dan konstantanya di ruas kanan. Nah, kalau sudah sesuai dengan bentuk umumnya, kita selesaikan pertama kali dengan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya, boleh X, Y, ataupun Z-nya. Di contoh ini yang kita hilangkan tadi adalah Y-nya, sehingga tinggal bersisa bentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Setelah itu kita selesaikan biasa, kita eliminasi, dilanjutkan dengan substitusi, ataupun kalian boleh melakukan 2 kali eliminasi. Di sini kita temukan nilai dari masing-masing variabelnya, X, Y, Z-nya. Kemudian, karena yang ditanyakan adalah solusi dari 2X min Y tambah Z, maka kita substitusikan nilai dari masing-masing variabel ini ke bentuk soal yang ditanyakan. Ketemu hasilnya. Oke. Ini tadi adalah salah satu contoh soal. Kalian bisa nanti kembangkan di soal yang lain. Ini soal bentuk dasar, bentuk sederhana. Selanjutnya nanti akan kalian temukan soal-soal yang bentuknya berupa soal cerita. Sama seperti di yang bentuk paling sederhana ini, kalian nanti modelkan dulu soal ceritanya, buat ke dalam model matematika.
Setelah ketemu model matematikanya, kalian bisa menyelesaikan dengan cara seperti tadi. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa kalian ambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.